Selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Pasti baik Dan sukacita kan? Tapi mungkin ada juga ya yang mulai merasa bahwa aduh besok sudah masuk sekolah lagi. Iya ya, apalagi PPKM diperpanjang. Mungkin adik-adik sekolah online. kita pasti ngerasa bosen kan? Tapi Lasso berharap agar setiap kita tidak merasa demikian, tetap bersukacita, terus bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita sama-sama berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh Dosa Excel. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru, untuk minggu baru yang Tuhan berikan buat kami. Sekarang kami mau datang pada Tuhan beribadah. Kami mau nyanyi buat Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang senang melihat kami memuji Engkau, mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, bukan hal yang mudah kalau kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan penyertaan Tuhan. Kita bisa melewati tentu dengan berserah, bergantung pada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Nah untuk itu adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian. Bukan kuat, bukan gagal. Bukan kuat, bukan gagal, tapi rohku kata Tuhan. 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 Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagal, tapi 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 rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Gimana caranya Losa? Ya kita akan memberikan persembahan dengan cara transfer melalui nomor rekening ataupun scan QR code yang tertera di layar dari
adik-adik sekaliannya gitu ya. Yuk sambil membawa persembahan, Kita angkat pujian hati senang. Hati senang, oh oh, hati senang, ye ye, hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, oh oh, hati senang, ye ye, hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, yuk sekarang kita sama-sama bawa persembahan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami terlebih dahulu. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, dan Engkau yang memberkati setiap orang tua kami yang telah bekerja dan memberikan kami berkat-berkatnya Tuhan. Dan biarlah juga berkat ini bisa menjadi perluasan Tuhan bagi kerajaan-Mu yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh bersyukur hari ini kami telah menaikkan pujian kami, berikan persembahan, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami boleh semakin mengenal Tuhan dan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Kau, 'Kau, 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 '
Lalu Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Wah, luar biasa ya kisahnya. Iya kok, aku nggak nyangka loh Tuhan bisa berbuat seperti itu. Wah, bener ya. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana nih hasil rapotannya, ujiannya kemarin? Iya, aku seneng sih karena hasilnya baik. Wah, luar biasa, semua berjalan dengan lancar ya? Iya, puji Tuhan. Ya, berarti sekarang masih dalam masa liburan ya? Betul, sekarang mau menunggu waktu masuk sih. Oh iya ya, kamu naik kelas berapa sih? Aku naik kelas 6. Wah, puji Tuhan ya. By the way, ngomong-ngomong, katanya tadi Axel juga mau kesini. Iya ya, tadi juga ngomong ke aku dia juga mau datang. Iya, kemana ya dia ya? Nah, itu dia. Hai Korincar, hai Aven. Gimana? Kamu dari mana aja sih? Iya, aku tadi sibuk, aku bantu mama, aku beres-beres rumah. Wah, anak yang rajin ya. Rajinnya. Luar biasa. Nah gitu adik-adik ya, di masa liburan ini mari kita pakai waktu untuk apa? Membantu orang tua ya kan? Itu hal yang baik buat setiap kita. Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih hasil ujiannya? Iya nih. Ya, puji Tuhan sih bagus ya, Lose ya. Wah, Luar biasa ya, kita bersyukur ya, kita boleh melewati hari demi hari ya, boleh melewati sekolah, ujian boleh berjalan dengan baik, hasilnya pun juga baik. Wah, sungguh luar biasa seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong berarti sebentar lagi naik kelas ya. Iya, Gimana sih betul. perasaan kalian? Aku sih bersyukur banget ya bisa naik kelas. Aku melihat bagaimana Tuhan menyertai aku kan. Tahun lalu kan sekolahnya online loh. Jadi aku bersyukur banget bisa naik kelas. Iya, tapi ngomong-ngomong juga tahun ini juga masih online ya sih? betul, masih online gitu. Iya, tapi gimana menurut kalian? Tapi setelah mendengar firman Tuhan tadi, aku merenungkan begitu ya bahwa Tuhan itu menunjukkan kuasanya di kala kita juga lemah gitu. Tuhan selalu menguatkan kita dengan caranya. Betul sekali Lose Richard. Apalagi ketika kita naik kelas itu menjadi batu peringatan yang Tuhan nyatakan bahwa Dia selalu menyertai kita. Iya ya, memang hal yang sulit sih ya, hal yang mudah. Mungkin adik-adik di rumah pun juga merasakan bahwa aduh ini naik kelas, pandemi kok makin naik ya gitu kan ya, makin banyak. Terus kemudian sekolah pasti akan online lagi. Tentu pasti ada rasa ketakutan tersendiri, ada rasa gimana ya, pokoknya nggak enak gitu kan. Tapi adik-adik seperti tadi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan ya dari kisah Yosua dan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka melewati banyak hal bersama dengan Tuhan, dan pada saat ini di mana Tuhan mau membawa mereka mengantar kepada tanah perjanjian. Tapi memang ada hal yang menarik sih, bahwa pada saat ketika mereka akan masuk tanah Kanaan, tentu ada rasa ketakutan ya kan. Yosua sebagai pemimpin ketika dia menggantikan Musa, dia mungkin khawatir apa benar dia bisa mampu melakukan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Apakah dia mampu? Dia merasa takut, sehingga pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa jangan takut dan tawar hati kan, Tuhan akan menyertai. Begitupun juga bangsa Israel ketika mereka melihat bahwa wah ini sosok yang baru nih, Yosua. Dulu kan mereka dipimpin oleh Musa. Apakah benar
Yosua mampu untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan tadi dalam kisah yang kita dengarkan tadi diceritakan bahwa Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel betapa luar biasanya Tuhan, ya kan? Tuhan bisa membelah Sungai Yordan. Ini menunjukkan bahwa perkasanya Tuhan, ya kan? Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan tunjukkan hal itu kepada mereka sehingga mereka bisa melihat dan meyakini bahwa ternyata Tuhan sangat luar biasa. Tuhan yang besar itu, Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang perkasa itu akan senantiasa menyertai bangsa Israel sampai kepada mereka masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, tempat yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu juga Tuhan akhirnya mengajak mereka untuk mendirikan sebuah batu peringatan untuk melihat tentang penyertaan Tuhan. Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai dan menopang, menolong setiap mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan bagi mereka. Nah, jadi kalian pun juga jangan khawatir ya, menjalani kehidupan kita, jalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pandemi yang masih seperti sekarang ini yang naik turun tidak menentu ya, papa mama ya kan, yang awalnya udah bisa ke gereja sekarang nggak boleh lagi ke gereja kan, ibadah lagi di rumah. Nah, itu tentu membuat ketakutan tersendiri gitu kan. Mama yang dulu mungkin bekerja di kantor sekarang tidak boleh karena penyebaran virus semakin banyak seperti itu. Jadi tapi kita tidak perlu khawatir gitu kan, karena kita memiliki Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai bangsa Israel pada waktu itu adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kehidupan kita. Jadi tidak perlu khawatir dan tawar hati. Kita memiliki Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi setiap anak-anaknya. Ada amin? Amin. Iya, berarti harus tetap dengan semangat ya. Siap memasuki tahun ajaran yang baru dengan sukacita? Siap. Dengan keberanian? Siap. Meskipun harus secara online? Siap. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya, harus punya semangat yang sama seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini atau mengakhiri cerita kita pada hari ini, Langsung mau mengajak setiap kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, adik-adik yang terkasih, ayat hafalan kita terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Sekali lagi ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Untuk itu bersukacitalah senantiasa. Jangan takut, jangan khawatir dengan keadaan seperti sekarang ini, karena Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kita. Adik-adik yang terkasih, hafalkan ayat hafalan ini ya, rekam dan kirimkan kepada grup masing-masing kelas. Dan setelah ini kita akan bersama-sama masuk ke kelas kita masing-masing untuk sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling menyapa satu dengan yang lainnya. Yuk, kita akan mengakhiri cerita kita akan berdoa. Kita dengan kasih, Loso Yafet untuk kita dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, bagaimana Engkau berkuasa dan bagaimana Engkau yang menguatkan kami, Tuhan, di setiap harinya. Bapa, biarlah batu penjuru itu menjadi peringatan akan kami, akan kuasa-Mu, Tuhan, yang telah menyertai kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami akan masuk ke kelas kami masing-masing dan kami akan saling menyapa, kami akan saling menegur sapa Tuhan kepada teman-teman kami dan kepada loso-loso kami yang ada di kelas. Berkati juga percakapan kami agar percakapan kami ini dapat menjadi berkat bagi satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan berkati.